bersama dengan KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri dalam rangka untuk mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi terhadap yang bersangkutan. Saat ini juga tim kerja sudah dibentuk antara Kementerian Hukum bersama dengan Direktur OPHI, kemudian juga dari KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri. Dan saat ini untuk hal terkait dengan hal ini, itu sudah ada timeline yang disepakati bersama oleh seluruh kementerian terkait, termasuk dengan KPK maksud saya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan seluruh masyarakat Indonesia, saya perlu menegaskan yang pertama, bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari batas lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret maksud saya, 3 Maret 2025. Namun demikian, terkait hal ini tentu hasil koordinasi yang sangat baik terkait dengan hal ini, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi. Ya. Yang kedua, kaitan Kementerian Hukum dengan pelaksanaan ekstradisi, dan memang ini harus teman-teman ketahui bahwa otoritas pusat itu kan ada di Kementerian Hukum. Karena itu pengajuan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti administrasinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum, dan itu akan diteruskan kepada otoritas yang berada di Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Satu, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saya ingin sampaikan kepada Bapak, teman-teman semua, bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Jin Tianpo, ya, dan 2 kali melakukan perubahan. Karena itu nanti akan dijelaskan lebih jauh antara hal ini dengan Direktur Tata Negara dan Direktur OPHI, ya. Tetapi dalam kasus ini saya sudah minta kepada Dirjen AU dan juga kepada Bapak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen punya pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, walaupun dalam bukan ekstradisi.
Tetapi yang perlu kami tegaskan bahwa perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura itu ini pertama kalinya ya, pertama kalinya. Karena perjanjian ekstradisi yang kita lakukan itu di tahun 2022, kemudian diratifikasi tahun 2023. Nah, karena itu saya yakin dan percaya atas koordinasi dan kolaborasi di antara seluruh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum akan memberi support apapun yang dibutuhkan untuk sesegera mungkin mengekstradisi yang bersangkutan. Karena itu nanti hal-hal yang terkait dengan yang lain tentu saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua selain hanya terkait dengan tugas Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat dan yang kedua status kewarganegaraan yang bersangkutan. Saya rasa itu yang perlu saya tegaskan sekaligus menjawab 2-3 hari ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Doakan bahwa niat tulus kita untuk memproses kasus ini secara cepat itu bisa berjalan. Namun demikian sekali lagi bahwa kita juga punya harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain, termasuk negara sahabat di Singapura. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hubungan yang baik sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat dan tentu dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah kita tanda tangani dan telah kita ratifikasi bersama, ini akan memudahkan dalam rangka penanganan kasus yang dimaksud. Saya rasa itu dari saya. Nanti selebihnya teman-teman nanti secara teknis bisa bertanya kepada Dirjen AHU, kemudian Direktur OPHI dan juga Direktur Tata Negara. Tetapi sekali lagi saya sudah minta secara khusus untuk Pak Sekretaris Jenderal juga melakukan koordinasi dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan juga kepada Kementerian Luar Negeri karena pengalaman beliau sebagai Komisaris Jenderal Polisi yang sudah pengalaman terkait dengan hal-hal ini. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang tanyakan, silakan. Saya Putri dari Metro TV. 45 hari itu termasuk sidang yang dilakukan oleh persidangan Singapura atau hanya khusus untuk memenuhi dokumen-dokumen kita? Apakah dokumennya sudah lengkap atau masih ada kurang? Kemudian tadi disebutkan bahwa Paulus Thanos ini juga memegang paspor negara sahabat. Apakah dari pemerintah Indonesia ada komunikasi dengan negara sahabat tersebut? Baik, waktu 45 hari, saya jawab langsung ya. Waktu 45 hari adalah waktu untuk kita melengkapi dokumen. Ya Bu Direktur ya. Nanti setelah dokumen, tapi insya Allah kita tidak akan sampai 45 hari. Ya, kita tidak akan sampai 45 hari. Tapi saya tegaskan bahwa setelah 45 hari tentu proses ini akan berjalan di pengadilan Singapura. Karena itu kita tunggu setelah dokumennya lengkap. Yang kedua, terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding. Nah, yang kedua pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah melakukan komunikasi? Kami sudah berkomitmen bersama bahwa urusan terkait dengan komunikasi antar pemerintah itu diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Oke ya? Ada yang lain? Cukup ya? Silakan, kalau nggak ada cukup ya. Ya, mau kasih kesempatan. Bu OPHI, ada. Cukup. Pak Direktur Negara, baik rekan-rekan semua, kalau sudah selesai kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ya. Ya. Makasih ya.
Baru saja Anda saksikan pernyataan pers dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan buronan kasus korupsi IKTP atas nama Paulus Thanos yang sebelumnya merupakan DPO pada kasus IKTP pada tahun 2021 di mana ditetapkan sejak tanggal 19 Oktober 2021. Ada 2 poin yang tadi disampaikan yaitu terkait dengan pertama proses hukum ekstradisi antara DPO Paulus Thanos terhadap pemerintah Indonesia dan Singapura. Dinyatakan bahwasanya proses hukum membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari untuk memenuhi dokumen ekstradisi dari DPO tersebut untuk kembali ke Indonesia. Namun untuk proses hukum dan persidangan di Singapura, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan intervensi terkait hal ini. Sementara untuk berkenan dengan ekstradisi, ini merupakan ekstradisi pertama kali yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Singapura. Dan mekanisme dan proses hukumnya nanti akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diratifikasi pada tahun 2023. Kemudian terkait dengan paspor ataupun kewarganegaraan dari Paulus Thanos, tadi dinyatakan bahwasanya Paulus Thanos memang memiliki 2 kewarganegaraan dan sempat meminta 2 kali untuk permohonan melepas warga negara Indonesia. Namun dari pemerintah Indonesia belum memberikan persetujuan untuk hal ini sehingga status kewarganegaraan Paulus Thanos masih merupakan warga negara Indonesia. Buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos ini memang sudah menjadi DPO sejak Oktober 2021 dan sempat dipanggil KPK pada 2021. Namun keberadaannya hingga saat ini baru dapat kami informasikan berhasil ditangkap oleh KPK dan nanti akan bersama dengan Kejaksaan dan juga pihak kepolisian.